Oke, ketemu lagi dengan Mario. Kita akan membahas seni berbicara. Ada seninya part 20 tentang ada negosiasi untuk memperoleh keinginan. Inti negosiasi adalah mengalah dan mendapatkan dan mencari kesepakatan dengan antara satu pihak dan satu pihak lainnya. Pada 1993, Jenderal Xiao Songming dari kita menyerang Goryeo dengan membawa 800.000 pasukan. Kita meminta Goryeo untuk menyerah. Dalam sidang di istana Goryeo, ada seorang yang menyarankan untuk menyerahkan wilayah utara kepada Khitan dan berdamai. Pada saat itu muncullah Jenderal Sua Hui. Ia mempertaruhkan nyawanya masuk ke wilayah musuh untuk bernegosiasi untuk mendapatkan kesepakatan. Xiao Songming mempertanyakan kenapa Goryeo ingin menguasai tanah. Goryeo yang dulunya adalah bagian dari wilayah Khitan, pria ini dijawab oleh Jenderal Sua Hui. Kami Goryeo adalah negara yang berhasil mengambil alih Goryeo, sehingga bukankah lantas menjadi milik Goryeo. Dengan demikian, sebagian tanah Khitan jelas merupakan tanah kami. Merasa kalah, Xiao Songming pun mengalihkan pertanyaannya. Mengapa kalian mengarungi lautan dan hanya melakukan barter dengan dinasti Song? Ya benar, pada tahun 1993, kita tahu, di zaman itu tidak ada yang namanya transaksi dengan mata uang tunai. Semua pun akan yang namanya melakukan transaksi dengan barter. Contoh, saya memiliki beras, saya akan menukarnya dengan sayur-sayuran. Begitu sebaliknya, saya mempunyai sayuran, saya akan mendapatkan beras. Dan lagi, kekaisaran di tahun itu memang sangat gencar-gencarnya. Tidak ada kota-kota atau yang namanya masyarakat yang banyak seperti itu. Seperti ini zaman ini. Xiao Hui langsung mengeluarkan peta dan berkata, karena seperti yang Anda lihat, di sini ada bangsa Jurchen yang menghalangi kami sama sekali tidak membenci Khitan. Kami sama sekali tidak membenci Khitan. Benar. Xiao Songming yang kagum akan keberanian dan kepandaian Xiao Hui memutuskan mundur secara sukarela setelah wilayah itu. Setelah itu Goryeo mengusir bangsa Jurchen dan merebutnya kembali wilayah Pyongyang Utara. Saat membahas soal negosiator mendapatkan kesepakatan dengan pihak itu, kita bisa melepaskan kisah tentang tokoh sejarah Korea, Jenderal Xiao Hui. Ia mampu memperoleh apa yang diinginkan tanpa menumpahkan darah setetes pun lewat negosiasi dengan pemimpin musuh. Xiao Songming pun memperoleh apa yang diinginkannya tanpa menumpahkan darah setetes pun, memperoleh nama tanpa perlu mengorbankan perang. Pada zaman itu memang gencarnya saat berperang-perangnya untuk merebutkan wilayah atau kekuasaan. Pada saat zaman 993 sampai zaman 1800 atau 900-an. Dan lagi, negosiasi memiliki yang namanya mencari kesepakatan itu sendiri. Dan Xiao Songming pun memperoleh nama tanpa perlu mengorbankan perang. Itu sangat mustahil. Sangat cerdik dan pantas sekali. Ia pun tak bisa sembarangan menjamin bahwa ia menguntungkan baginya. Kisah ini menunjukkan betapa hebatnya kekuatan negosiasi. Negosiasi memiliki makna proses perundingan oleh beberapa orang yang berguna mencapai kesepakatan yang sesuai dengan tujuan. Setiap orang melakukan negosiasi baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Ibu rumah tangga bernegosiasi saat berbelanja sebelum memutuskan untuk membeli atau tidak. Contohnya, misalnya saya ingin membeli mesin cuci baru yang harganya lebih mahal dari yang diinginkan. Kita akan bernegosiasi agar harganya turun.
Konsumen ingin yang namanya membeli dengan harga semurah-murahnya, sedangkan penjual sebisa mungkin ingin bertransaksi tanpa menurunkan harga dan menaikkan harga tersebut. Poin penting dalam negosiasi ini adalah harga mesin cuci. Lalu bagaimana kita bernegosiasi jika kita terus bersikeras minta harga diturunkan? Negosiasi ini tidak akan pernah berhasil. Kita harus mencari titik kesepakatan yang pas agar kedua belah pihak saling mengalah dan bertransaksi dengan senang hati tanpa saling merugikan. Pembeli yang bijak dapat menemukan hal yang tidak begitu penting baginya, tapi justru diperlukan oleh si penjual. Contohnya adalah yang tidak dibutuhkan adalah barang yang dijual, tapi yang dibutuhkan adalah memperoleh keuntungan dari ia jual. Contohnya adalah uang. Kalau dikasih diskon, saya akan beritahu teman-teman saya yang ingin membeli mesin cuci juga. Dengan begini, penjual akan merasa diuntungkan dengan datangnya banyak pelanggan, sehingga ia dengan senang hati setuju untuk menurunkan harga. Pembeli senang karena membeli dengan harga murah, sedangkan penjual senang karena bisa mengundang pelanggan baru. Seperti inilah negosiasi akan terwujud saat tidak hanya satu pihak yang mengalah, tetapi saat keduanya saling memberi dan menerimanya. Pekerja kantoran selalu bernegosiasi saat penentuan gaji tahunan. Pegawai ingin agar gaji bisa naik walaupun sedikit. Sebaliknya, perusahaan ingin menurunkan walaupun hanya sedikit. Oleh karena itu, dalam perselisihan yang sengit ini harus ditemukan titik kesepakatan antara kedua pihak. Ada satu cara untuk membantu si pegawai, high and low, tinggi dan turun. Biasanya, pihak perusahaan menanyakan lebih dulu besaran gaji yang diharapkan. Namun, cara seperti ini akan merugikan pihak yang lebih dulu menyebutkan nominal, sehingga sebaiknya ditanyakan kembali sejauh mana perusahaan sanggup menaikkan gaji pegawai tersebut. Apabila pihak perusahaan telah menyebutkan angka terendah, maka naikkanlah sedikit demi sedikit dan mulailah bernegosiasi. Jika cara ini tidak mungkin, maka sebutkanlah nilai yang lebih tinggi dari yang ingin lalu diturunkan perlahan-lahan itu. Contohnya adalah sampai mendekati besaran gaji yang diharapkan. Inilah metode negosiasi gaji high and low. Kamu mau digaji berapa? Saya ingin digaji sekitar setara UMR ini. Setara UMR ini sekitar 4 juta. Baik Bu, saya akan terima. Apakah bisa menaikkan lebih sedikit? Atau segala macam. Sungguh sangat bisa atau segala macam XR-nya. Tapi kalau ketemu XR yang baik, kalau ketemu XR yang seorang yang tipikal yang tidak bisa dinegosiasi, itu sangat susah sekali. Karena pikiran dia pasti ini akan memanfaatkan gue. Itulah teknik negosiasi yang paling kita jalani di kehidupan sehari-hari, tentang berjualan, tentang namanya kesepakatan bekerja, mencari yang namanya solusi, dan lagi ya mendapat keuntungan dari yang kita harapkan kedua belah pihak. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Sekian dari saya dari Seni Berbicara Itu Ada Seninya Part 20, negosiasi